di sebuah tanah yang dikelilingi pegunungan. Tempat kabut turun pelan setiap pagi, dan suara hiruk-pikuk kota Bandung berpadu dengan aroma kopi dari warung pinggir jalan. Di sanalah lahir sebuah kisah. Kisah yang bukan sekadar cerita tentang sepak bola, melainkan cerita tentang hati yang terikat, tentang kecintaan yang diwariskan, dan tentang suara yang tak pernah padam meski waktu terus berjalan. Inilah kisah Bobotoh. Sebuah identitas, sebuah budaya, bahkan sebuah kehidupan. Asal-usul Bobotoh. Tidak ada yang bisa menyebutkan pasti kapan kata Bobotoh pertama kali digunakan sebagai sebutan untuk pendukung Persib Bandung. Ada yang bilang istilah itu berasal dari bahasa Sunda. Artinya pendorong, penyemangat, pendukung. Dalam catatan budaya Sunda, kata Bobotoh pernah merujuk kepada seseorang yang memberi dukungan dalam sebuah pertaruhan atau pertandingan tradisional. Namun, yang paling penting bukan dari mana kata itu datang, melainkan bagaimana kata itu tumbuh. Pada tahun-tahun awal sepak bola di tanah Pasundan, ketika lapangan masih berupa tanah merah dan tribun hanyalah papan kayu, masyarakat Bandung sudah sering berkumpul untuk menyaksikan permainan sepak bola lokal. Mereka datang bukan hanya karena ingin melihat pertandingan, tapi karena ingin merasakan kebersamaan. Dan ketika Persib mulai berdiri sebagai klub profesional dan berkembang, menjadi simbol kebanggaan Bandung. Julukan Bobotoh pun mengakar kuat. Bobotoh bukan hanya supporter yang datang ke stadion. Mereka adalah bagian dari perjalanan klub. Mereka adalah denyut nadi setiap kemenangan. Masa-masa awal Persib dan kebangkitan komunitas. Pada masa awal kompetisi nasional, Persib bukanlah klub dengan dana besar atau fasilitas mewah. Di balik setiap latihan, selalu ada kesederhanaan. Namun justru dari kesederhanaan itulah tumbuh kekuatan sosial yang besar. Komunitas Bobotoh terbentuk secara alami. Mereka datang dari berbagai kalangan, pelajar, pekerja, pedagang, supir angkot, buruh pabrik, bahkan seniman. Ada yang datang ke stadion dengan sepeda, ada yang berjalan kaki, ada yang naik angkot sambil menyanyikan yel-yel. Keterikatan itu muncul bukan karena Persib selalu menang, tapi karena Persib selalu bermakna. Di tribun, mereka menyatu tanpa melihat status sosial. Di luar stadion, mereka menjalin persaudaraan. Di setiap sudut Bandung Sirojom, Sisendo, Kiara Condong, Antapani kita bisa menemukan mural, spanduk, atau grafiti bertuliskan Persib. Dari tembok kumuh hingga tembok sekolah, dari bengkel kecil hingga depot logistik, nama Persib sudah seperti napas kedua bagi sebagian besar warga. Dan di sanalah Bobotoh tumbuh. Dari kecintaan kolektif, dari suara yang sama. Hidup Persib. Persib. Persib dan identitas kota. Persib tak hanya klub sepak bola. Ia adalah representasi budaya. Ketika orang berbicara tentang Bandung, mereka menyebut kreativitas, musik, fashion, kuliner, dan tentu saja Persib. Bobotoh menjadi bagian dari identitas kota. Mereka membuat koreografi, lagu-lagu khas, dan tradisi yang sulit ditemukan di tempat lain. Salah satu ciri khas Bobotoh adalah kesetiaan. Dalam kondisi apapun, stadion selalu hidup. Di bawah terik matahari siang atau hujan deras sore hari, mereka tetap hadir. Di tribun selatan, utara, timur, maupun barat. Suara mereka bergema seperti lautan biru yang tak pernah surut. Bahkan, ketika stadion lama Siliwangi penuh sesak, ketika tempat duduk tidak mencukupi, Bobotoh tetap datang dan berdiri sepanjang pertandingan. Mereka datang bukan hanya untuk melihat bola, tapi untuk meneguhkan identitas yang mereka miliki bersama. Moonline Persib, Mual, jadi orang Bandung. Begitulah banyak orang berkata. Kebangkitan era modern. Ketika sepak bola Indonesia mulai memasuki era profesional, tantangan makin besar. Infrastruktur berubah, aturan berubah, klub-klub lain berkembang pesat. Namun satu hal yang tidak berubah, Bobotoh tetap hadir. Di era inilah muncul gelombang baru supporter. Mereka membawa kamera, membuat konten, menciptakan lagu-lagu baru, membuat podcast, hingga menciptakan komunitas kreatif yang memadukan sepak bola dengan seni. Sosial media menjadi tempat Bobotoh menyuarakan cinta mereka pada Persib. Video, masuk stadion, vlog perjalanan tandang, dokumentasi yel-yel, hingga kritik konstruktif
terhadap manajemen. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem Persib. Generasi muda Bobotoh tak lagi hanya datang menonton. Mereka belajar produksi konten, desain, grafis, sinematografi, hingga manajemen event. Mereka menanamkan satu pesan penting. Menjadi Bobotoh bukan berarti menjadi supporter yang hanya berteriak. Menjadi Bobotoh berarti menjadi bagian dari perkembangan sepak bola. Hari-hari besar Persib. Setiap klub memiliki momen bersejarah. Bagi Persib dan Bobotoh, beberapa tahun tertentu menjadi penanda kebesaran. Ada masa ketika Persib menjuarai Liga Nasional. Ada hari ketika kota Bandung berhenti sejenak untuk merayakan kemenangan. Jalanan dipenuhi lautan biru. Dari keluarga kecil hingga komunitas besar, semua turun ke jalan. Kemenangan itu bukan hanya milik pemain atau manajemen. Kemenangan itu milik Bobotoh. Karena bagi mereka, menunggu kemenangan bukan soal sabar, tapi soal cinta yang tak pernah pudar. Namun Bobotoh bukan supporter yang hanya merayakan kemenangan. Ketika Persib kalah, suara yang sama masih terdengar. Lain sagalana kudu menang, tapi sagalana kudu diperjuangkan. Sebuah prinsip yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik suara tribun. Di balik setiap lagu yang dinyanyikan Bobotoh, ada cerita. Ada lagu yang lahir dari perjuangan berat. Ada lagu yang dibuat spontan saat perjalanan tandang. Ada lagu yang tercipta karena kebanggaan. Ada yang tercipta karena rasa kecewa. Namun semuanya punya pesan yang sama. Persib bukan sekadar klub, melainkan rumah kedua. Lagu-lagu itu diciptakan dari hati yang tulus. Tidak peduli nada siapa yang paling benar, atau siapa yang memulai, karena ketika ribuan orang menyanyikannya bersama-sama, tidak ada suara yang lebih besar dari suara kebersamaan. Kisah-kisah Bobotoh yang ternyata bukan sekadar supporter. Bobotoh datang dari berbagai profesi dan latar belakang. Ada Bobotoh yang bekerja sebagai guru, yang mengajarkan murid-muridnya nilai sportivitas. Ada Bobotoh pedagang kecil, yang dari jualannya mengumpulkan uang untuk membeli tiket. Ada Bobotoh sopir angkot, yang menghias kendaraannya dengan nuansa biru putih. Ada Bobotoh mahasiswa yang rela menghabiskan uang saku demi mengikuti pertandingan. Ada Bobotoh keluarga yang membawa anaknya pertama kali ke stadion sebagai tanda peralihan generasi. Bahkan, ada Bobotoh yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan syal Persib di dadanya. Karena bagi sebagian orang, Persib bukan hobi. Persib adalah perjalanan hidup. Makna Bobotoh bagi setiap generasi. Setiap generasi Bobotoh punya kisahnya sendiri. Generasi tua mengenang Stadion Siliwangi, lapangan basah, pemain-pemain legendaris, dan suasana sepak bola zaman dulu yang sederhana. Generasi muda mengenal stadion modern, konten digital, dan era informasi. Namun, yang menghubungkan keduanya adalah rasa memiliki. Yang tua mengajarkan tradisi, yang muda membawa inovasi, dan semuanya berbagi satu warna, biru. Penutup, Bobotoh adalah jalan hidup. Dalam perjalanan panjang ini, Bobotoh bukan hanya sekelompok manusia yang datang ke stadion. Mereka adalah simbol kesetiaan, simbol keberanian, simbol kecintaan tanpa syarat. Dan seperti kata-kata yang sering diucapkan di tribun, hirup masa kali. Jadi, Bobotoh salawasna. Karena suatu hari nanti, ketika suara tribun tak lagi sekeras dulu, ketika rambut mulai memutih, atau ketika langkah mulai pelan, satu hal tetap tinggal di dalam dada, bahwa menjadi Bobotoh adalah identitas, dan identitas itu tak akan pernah pudar. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dan inspiratif. Sampai jumpa!